Mas Bastian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, satu lagi Bastian. Oke. Ya, yang bertindak selaku moderator Arif Hidayat ya. Selaku moderator nanti sekaligus memoderatori untuk yang kelompok yang kelas yang kedua, kelompok yang kedua, grup yang kedua ya. Jadi nanti grup yang pertama tampil disambung dengan grup yang kedua, baru nanti kita buka tanya jawab untuk peserta mahasiswa semuanya ya, baru nanti saya menambahkan informasi ya. Saya kira begitu. Silakan Arif dimulai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan pada perkuliahan malam hari ini, seperti yang disampaikan sama Pak Syarif tadi, ada dua topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama terkait dengan permasalahan model pembelajaran PJBL di lapangan, dan juga topik yang kedua terkait dengan TEVA. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama terkait dengan permasalahan pada PJBL. Monggo Mas Bahtiar bisa di-share screen untuk PowerPoint-nya. Untuk permasalahan dalam hasil telaah prinsip pembelajaran dan asesmen 2 dalam berbagai model di SMK, terutama pada project based learning, di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan beberapa kemungkinan yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan pada model pembelajaran project based learning. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Arif Hidayat, kemudian yang kedua Mas Bahtiar Ganda, dan yang ketiga ada Mas Bastian Dwi Laksono. Next, Mas. Untuk yang pertama, permasalahan pembelajaran pada PJBL di lapangan itu yang pertama membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa model pembelajaran project based learning ini memang memerlukan waktu yang cukup lama ya. Bisa 2-3 pertemuan tergantung proyeknya dalam bentuk apa. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, solusi yang dapat diberikan ada 3. Yang pertama, membuat perencanaan yang matang dengan timeline yang jelas, di mana harapannya dengan perencanaan yang matang, kita bisa menentukan penjadwalan untuk misal pertemuan pertama targetnya itu apa yang mau diselesaikan, kemudian pertemuan kedua seperti apa, pertemuan ketiga seperti apa, sehingga proyek itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, bagaimana bagi proyek menjadi beberapa tahap dengan tenggat waktu. Kemudian yang ketiga, gunakan manajemen waktu yang baik dan lakukan pemantauan secara berkala. Nah, berhubung proyek ini memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu perlu melakukan manajemen waktu sehingga siswa bisa memastikan bahwa proyek itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian permasalahan kedua terkait dengan siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran aktif. Nah, di lapangan memang kebanyakan untuk penerapan model PJBL itu semua siswa dilibatkan. Sedangkan menurut kelompok kami sebenarnya untuk siswa yang bisa mengikuti model PJBL itu adalah siswa yang sudah mampu atau sudah masuk ke tahap P5. Nah, kemudian solusi yang diberikan ada 3. Yang pertama, mulai dengan proyek sederhana sebelum beralih ke proyek yang lebih kompleks. Dalam hal ini bertujuan untuk melatih dan membiasakan siswa agar siswa itu terbiasa dalam menyelesaikan suatu proyek yang sederhana terlebih dahulu sebelum dia nanti masuk ke proyek yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, dorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri dengan memberikan tantangan yang menarik. Kemudian yang ketiga, gunakan metode diskusi dan eksplorasi agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Next, Mas. Untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Bahtiar Ganda. Monggo Mas Bahtiar. Oke, untuk
masalah yang ketiga yaitu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi biaya yang cukup besar ini digunakan untuk membeli bahan-bahan material untuk proyeknya. Nah, solusi apa yang mengatasi masalah tersebut? Yang pertama yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia dan lebih ekonomis atau low cost material. Nah, bahan ini bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah, seperti barang-barang bekas. Nah, itu akan lebih menghemat keuangan atau biaya. Kemudian jika ide atau proyeknya itu bagus, bisa diajukan proposal ke sekolah, sehingga pihak sekolah itu bisa memberikan pendanaan, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, kemudian masalah yang keempat, yaitu membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Nah, fasilitas ini keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses pembelajaran dan inovasi siswa. Jadi ketika tidak ada fasilitas, itu akan menghambat proses pembelajaran. Nah, solusinya apa? Yang pertama untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Di ide-ide itu dipaskan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian jika alatnya tidak ada, bisa pinjam ke laboratorium atau jurusan lain. Contohnya jika tidak ada las di TSM, bisa pinjam las ke lab TKR, seperti itu. Kemudian mencari alternatif bahan yang lebih mudah didapat dan murah. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, bisa menggunakan barang-barang bekas atau bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan presentasi oleh teman saya, Mas Bastian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk permasalahan pembelajaran project based learning yang ada di lapangan untuk yang kelima, yaitu ternyata permasalahan di lapangan itu selain yang disebutkan tadi, ternyata siswa juga mudah menyerah dan kurang percaya diri. Jadi siswa itu saat melakukan proyeknya itu mereka sering menyerah dan kurang percaya diri. Terus untuk solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama memberikan motivasi dan bimbingan secara personal, terus ada membangun suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung kreativitas sehingga siswa yang kurang percaya diri tersebut bisa termotivasi sehingga lebih percaya diri. Terus yang ketiga yaitu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa agar mereka tidak merasa kesulitan. Jadi dalam satu kelompok kita bisa membagi masing-masing siswa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus untuk permasalahan yang keenam atau yang terakhir yaitu kesulitan dalam kerja kelompok. Untuk permasalahan ini solusi yang bisa diberikan yaitu yang pertama membagikan tugas secara adil dengan minat dan kemampuan siswa. Sehingga masing-masing siswa yang punya kelebihan, misal punya kelebihan A itu bisa menyelesaikan tugas A, yang punya kelebihan B bisa menyelesaikan tugas B dan seterusnya. Terus untuk solusi yang kedua, pastikan ada pimpinan dalam kelompok yang dapat mengkoordinasi kerja tim sehingga kelompok tersebut bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Terus yang ketiga yaitu terapkan sistem evaluasi kerja kelompok agar setiap siswa bisa berkontribusi sehingga proyek yang telah disusun tersebut bisa selesai sesuai dengan planning yang sudah diterapkan. Demikian, next Mas. Demikian presentasi dari kelompok yang pertama. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk yang termin pertama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti ada 3 orang.
digabung aja dengan yang kedua nanti. Oh, nggih, siap, Pak. Nggih. Kalau seperti itu langsung saja lanjut ke topik yang kedua terkait dengan permasalahan di TEVA. Untuk kelompok 2 waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar, masih membetulkan untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dari kelompok 2 kami akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah model TEVA di SMK. Jadi program Teaching Factory sendiri itu adalah jembatan penting ke dunia industri, namun banyak SMK yang belum mengimplementasikannya secara optimal. Ya, salah satu contohnya mungkin SMK di tempat PPL kami itu sendiri. Nah, tantangan utamanya itu meliputi koordinasi infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Kelompok ini juga terdiri dari 3 orang anggota, yaitu saya sendiri, Bima, lalu ada Bram, dan juga Denny. Lanjut. Baik, yang pertama adalah identifikasi masalah umum dari Teaching Factory itu sendiri. Yang pertama adalah kesenjangan teknologi, di mana kurang lebih 65% peralatan di SMK tempat kami PPL itu sudah ketinggalan zaman, di mana banyak peralatan yang tidak mendukung untuk perawatan motor dengan teknologi terbaru di masa kini. Lalu ada juga kompetensi instruktur, di mana 45% instruktur belum memiliki sertifikasi yang relevan. Dan yang terakhir adalah koordinasi industri, di mana hanya ada 30% mitra industri yang aktif berpartisipasi. Selanjutnya adalah model TEVA yang efektif. Satu, contohnya ada dual system, di mana porsi praktek 70% dengan teori 30%. Yang kedua ada block scheduling, di mana 8 jam per hari untuk praktik intensif. Dan yang ketiga adalah quality control, di mana standar industri itu diterapkan dengan sangat ketat di dalam TEVA. Dan yang keempat adalah sertifikasi, yaitu kompetensi yang terintegrasi dengan kemampuan di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bramasta. Untuk Bramasta saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi implementasi TEVA. Yang pertama adalah pemetaan kompetensi, yaitu mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh industri dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan tersebut. Kemudian melakukan asesmen terhadap infrastruktur dan siswa untuk memastikan kesiapan mereka dalam model TEVA. Kemudian adalah unit produksi. Nah, ini perlunya diberi standarisasi unit produksi yang dikelola oleh sekolah agar sesuai dengan spesifikasi dunia kerja. Kemudian mengembangkan sistem produksi yang efisien dan memiliki nilai jual di pasar. Untuk yang selanjutnya adalah kerjasama dengan industri. Ini menjalin kerjasama dengan minimal 3 mitra industri yang aktif dalam program TEVA. Kemudian mengembangkan model kemitraan yang saling menguntungkan bagi sekolah dan industri.
Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan instruktur. Setiap instruktur diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 160 jam yang berbasis industri. Kemudian pelatihan meliputi teknologi terbaru, manajemen produksi, metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian magang industri, guru magang selama 3 bulan di industri untuk mendapatkan pengalaman langsung yang diterapkan oleh dalam pembelajaran. Dan selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi. Nah, ini setiap instruktur dan siswa wajib mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya adalah manajemen produksi TEFA. Nah, ini yang pertama adalah SOP industri. Ini mengacu pada standar operating prosedur yang digunakan dalam dunia industri agar kualitas tetap terjaga. Kemudian quality control, menerapkan sistem quality control dengan 3 tahap yang meliputi inspeksi awal, pengecekan proses produksi, dan evaluasi akhir sebelum produk dipasarkan. Kemudian inventory digital. Ini menggunakan sistem digital untuk manajemen inventaris guna memastikan ketersediaan bahan baku dan efisiensi produksi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Denny. Silakan. Baik, terima kasih waktunya Mas. Baik, saya lanjutkan. Untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan itu yang pertama ada KPI produksi. Untuk KPI produksi secara bulanan itu diukur secara ketat. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi. Untuk penilaian kompetensi sendiri itu dinilai atau dievaluasi itu semester sekali atau bahkan sebelum semesteran itu biasanya sudah ada penilaian tersendiri. Kemudian yang ketiga, feedback dari industri. Untuk feedbacknya itu setiap bulan itu pasti dievaluasi, tapi untuk di setiap bulannya biasanya juga sudah ada penilaian yang akan dievaluasi. Jadi untuk evaluasi yang lebih besar itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang keempat, audit internal itu dilakukannya secara berkala. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Oke, untuk berikutnya rekomendasi tindak lanjut itu yang pertama ada kompetensi, itu berkelanjutannya itu mau ditingkatkan lebih lanjut lagi untuk tingkat kompetensinya. Kemudian yang kedua ada teknologi. Untuk teknologi seperti yang disebutkan tadi, kita mengikuti teknologi yang terbaru. Jadi teknologinya itu semakin hari semakin bertahap untuk diperbarui. Kemudian yang ketiga di industri atau network diperluas lagi. Lanjut Mas. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan ke Mas Bima atau moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 untuk presentasi terkait dengan permasalahan di TEFA. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka 2 pertanyaan untuk topik 1, kemudian 2 pertanyaan untuk topik 2. Monggo Mas Narendra. Terima kasih Mas Arif atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait dengan TEFA ya atau teaching factor.